Selamat pagi para sahabat terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada hari ini menjelang akhir tahun dan besok hari Natal, maka kita tetap perlu bersukacita. Renungan saya kali ini adalah mengapa kita tidak bersukacita? Ya, atau kapan kita bersukacita? Nah, jawabannya adalah kadang-kadang kita tidak bersukacita. Kenapa? Karena kita yang menerapkan syarat. Yang itu saya bersukacita jika titik titik titik. Misalnya yang pertama, saya bersukacita jika saya memiliki uang 100 juta. Nah, kalau saya belum memiliki uang 100 juta, saya tidak berbahagia. Kedua, juga saya berbahagia, saya bersukacita kalau rencana saya terwujud. Besok saya akan jalan-jalan ke Jakarta. Nah, pada saat itu saya akan bersukacita karena saya melupakan pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu adalah dua syarat tadi. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti itu, kalau tidak terwujud, bagaimana? Yang terjadi banyak orang yang tidak bersukacita. Banyak orang yang berduka cita, bersedih. Karena seperti tadi, yang pertama adalah rencananya tidak terwujud. Ya, besok saya mau jalan-jalan ke Jakarta, ternyata hujan besar. Ternyata saya mendapat pekerjaan yang harus diselesaikan besok hari. Nah, sehingga rencana saya tidak terwujud. Akibatnya, ya saya tidak bersukacita, saya mangkel, saya kesel. Siapa yang rugi? Anda sendiri. Kedua, juga Anda bersukacita, misalnya kapan Anda bersukacita? Ya kalau dulu saya kuliah ke luar negeri. Nah ternyata orang tua saya tidak mengizinkan. Sehingga saya kuliah di dalam negeri. Akibatnya ya saya terlantar seperti sekarang. Nah itu adalah dua kondisi yang membuat orang tidak bersukacita. Padahal yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri Anda sendiri. Karena kita sebagai manusia ingin bersukacita senantiasa. Hal ini ditegaskan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di ayat 16 tertulis, bersukacitalah senantiasa. Nah, tanpa syarat, senantiasa, selalu, setiap saat. Nah, padahal kita sering mempunyai syarat, ya. Dan ayat 17-18 itu menegaskan kalau Anda tidak bersukacita, mengapa? Nah, apa yang harus Anda lakukan? Di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Dan di ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, artinya memang buat kita tidak ada pilihan untuk tidak bersukacita, ya. Jadi kita harus mengelola pikiran kita, perasaan kita bahwa semuanya itu Tuhan yang mengatur. Kita punya rencana, tapi kalau rencananya tidak terwujud, maka di ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi misalnya mengapa saya tidak jadi kuliah ke luar negeri? Nah, saya harus mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ternyata kalau saya kuliah ke luar negeri juga pada saat pandemi atau pada saat krismon, mungkin saya tidak memiliki dana yang cukup. Mungkin saya akan menderita COVID di luar negeri. Dan saya akan berbahaya karena tidak punya saudara di sana. Nah, kita tetap perlu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau keinginan kita tidak terwujud, di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Nah, berbicaralah dengan Tuhan, sampaikan keluh kesah Anda sehingga Anda menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan Anda. Walaupun yang sudah Anda rencanakan tidak tercapai.
karena pasti Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Demikian para sahabat, para pukater, besok kita akan mengakhiri tahun 2023. Mungkin Anda memiliki banyak harapan yang belum terwujud di tahun 2023 itu. Tidak apa-apa. Karena Tuhan pasti menggantikannya dengan yang lebih baik atau menundanya untuk tahun 2024. Karena itu kita tetap perlu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rekan-rekan pukater dan para sahabat dimanapun Anda berada, percayalah Tuhan menghendaki kita berbahagia, kita bersukacita. Itulah yang perlu kita lakukan, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih para sahabat, selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.